Putri Lestari, penanggung jawab Unit Transfusi Darah RSUD Oku Timur. Pagi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan para pengguna layanan darah Unit Transfusi Darah RSUD Oku Timur. Seringkali para pengguna layanan darah Unit Transfusi Darah RSUD Oku Timur mempertanyakan kenapa di Unit Transfusi Darah RSUD Oku Timur diminta untuk membawa donor darah pengganti, namun juga tetap ditarik biaya untuk penggantian darah. Baik, pagi ini akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa di UTD RSUD Oku Timur diminta untuk membawa donor darah pengganti? Baik, UTD RSUD Oku Timur adalah satu-satunya unit transfusi darah di Kabupaten Oku Timur. Kami melayani 4 rumah sakit dan 3 klinik di wilayah kerja Kabupaten Oku Timur, serta beberapa klinik lain di kabupaten yang berdampingan dengan Kabupaten Oku Timur. Permintaan produk darah di unit transfusi darah RSUD Oku Timur mencapai 700 hingga 800 scope produk darah per bulan. Sedangkan pendonor darah sukarela di Kabupaten Oku Timur sendiri masih sangat minim. Untuk mencukupi kebutuhan darah tersebut, kami bekerja sama dengan instansi di pemerintah daerah, TNI, Polri, dan komunitas-komunitas yang ada di Oku Timur. Akan tetapi, kegiatan donor darah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan darah yang ada. Karenanya, dari Rumah Sakit RSUD Oku Timur memberikan surat edaran mengenai kebijakan donor darah pengganti supaya bisa membantu memenuhi kebutuhan darah yang dibutuhkan di Kabupaten Oku Timur. Akan tetapi, kegiatan penggantian donor darah ini bersifat sangat fleksibel. Keluarga pasien dapat mengganti dengan golongan darah lain, tidak harus sama dengan golongan darah pasien. Kemudian jumlah penggantian darah juga tidak harus full seperti jumlah darah yang dibutuhkan oleh pasien. Penggantiannya sendiri bisa dilakukan beberapa hari setelah keluarga siap untuk melakukan penggantian. Yang kedua adalah kenapa ketika keluarga pasien sudah membawa donor darah pengganti tetapi tetap dilakukan penarikan biaya. Baik, untuk biaya yang ditarik dan dibayarkan di kasir RSUD Oku Timur adalah biaya untuk pengolahan darah dan pencocokan darah sebelum darah tersebut ditransfusikan kepada pasien. Di unit transfusi darah RSUD Oku Timur, sebelum darah kita berikan kepada pasien akan kita periksa 4 macam penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dan sifilis. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan cross-matching atau pencocokan darah antara darah pasien dengan darah pendonor yang akan ditransfusikan. Karena kita harus memastikan bahwa darah tersebut aman sehingga ketika ditransfusikan kepada pasien bebas reaksi transfusi. Berikut akan kami tampilkan video proses pengolahan darah dan proses pendonoran darah yang ada di unit transfusi darah RSUD Oku Timur. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Pak. Gimana, Permisi, ada yang Bu. bisa dibantu? Kami dari pasien penyakit dalam, Bu. Kami perlu golongan darah O. Apakah di sini tersedia, Bu? Oh, minta surat pengantarnya dulu sama sampel darahnya mana, Pak? Baik, Bu. Sebentar ya. Ini surat pengantarnya, ini sampel darahnya, Bu. Bentar ya, kita catat dulu ya. Minta tanda tangan dulu ya, Pak, surat apa? Tanda tangan penyerahan sampel darah. Oh ya, sama baik, Bu. pelaku. Di sini ya, Bu ya. Ya. Pak, ini nanti dicocokkan dulu dengan darah yang ada di sini dengan pasiennya. Jadi nanti biaya pemeriksaan untuk crossmatch dan lain-lain itu biayanya per Oh, iya, kantong. Bu. Terus nanti ada donor untuk pengganti stok yang dipakai. Nah, untuk itu waktunya ditunggu kurang lebih 1 jam. Silakan ditunggu dulu, kami mau mengerjakan dulu. Ini, Bu, kita sudah bawa pendonornya, Bu Oh, ya. iya. Kalau ada pendonornya, misi belangko dulu. Nanti Oh iya, Bu. ya. Ya. Belangkonya ya silakan diisi nama, umur, alamat, dan di sebaliknya ini ada pertanyaan, silakan diisi. Selesai tanda tangan di bawah, nanti baru diperiksa donornya ya. Ya, baik, Nah, Bu. keluarganya silakan nunggu dulu, kira kurang lebih 1 jam ya, baru selesai ya. Nanti dipanggil lagi. Ya, baik, Bu. Oke.
Bapak. Ya. Ini darahnya, nama Bapak tanda tangan dulu Pak ya. Oh ya, baik. Bapak, ini darahnya kita cocokkan dulu Pak ya. Ya, Bu. Bapak Ardi, golongan darah O Pak ya. Yang pertama ya, dirawat di sal penyakit dalam Pak ya. Kita cocokkan nomor kantongnya Pak ya. V17U6295 Pak ya. Sama Pak ya. Ya. Termosnya Bapak. Kasihkan perawatnya Pak ya, sama kertasnya belum ini Pak ya. Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Ini kok ada kwitansi lagi Bu, sedangkan kan saya ini udah bawa pendonor sendiri, golongan darahnya juga O, itu kan sama Bu, kenapa kok masih membayar lagi ya Bu ya? Oh ya gini ya Pak ya, jadi ini Bapak sudah bawa pendonor sendiri dan ini masih ada kwitansi ya. Nah untuk ini nanti Bapak menemui dengan dokter penanggung jawab ruang DDRS, nanti diantarkan dengan petugasnya, ketemu dengan dokter DPJP-nya ya. Oh ya, baik Bu, nanti bisa dibantu penjelasannya ke kita ya Bu ya. Dokter, selamat pagi. Ini ada keluarga pasien yang komplain tentang pembayaran biaya pemeriksaan. Baik Bu Iin, keluarga bisa disuruh masuk saja, nanti saya bantu jelaskan. Oke dokter, saya ambil keluarganya, monggo silakan masuk, mau ketemu dokter. Pagi dokter. Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Selamat pagi Bapak. Pagi, Perkenalkan, saya Dr. Indah Putri Lestari. Saya penanggung jawab di unit transfusi darah RSUD Oku Timur Bapak. Jadi gini dokter, ini keluarga pasien, ada yang mungkin pasien ini kan dirawat di kelas 3 di ruang penyakit dalam. Dia ini pasien umum. Dia bilang saya sudah bayar kok masih disuruh mengganti donor. Terus saya juga sudah bawa donor kok disuruh bayar. Itu maksudnya gimana? Mau dijelaskan dokter? Baik dokter, maaf mengganggu waktu dokter. Ini kami keluarga Pak Ardi dokter. Kebetulan orang tua saya kan sakit nih dokter, butuh darah O. Nah, saya kan udah bawa pendonor pengganti, Bapak Yogi ini sebagai donor penggantinya. Tapi ketika darah itu diserahkan ke saya, kok saya lihat ada kwitansinya. Kenapa bisa begitu dokter ya? Sedangkan saya udah bawa donor sendiri seperti itu, dokter. Memang kami sih di sini pasien umum, tapi kok tetap harus bawa donor pengganti dan juga bayar dokter. Baik. Nanti saya akan jelaskan Bapak ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, ini saya jelaskan terkait apa yang Bapak-Bapak mungkin butuh penjelasan ya. Jadi di kami unit transfusi darah RSUD Oku Timur memang kebijakan yang diberlakukan adalah demikian. Jadi terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk PRC ya ini Bapak ya, yang dibutuhkan itu adalah biaya untuk kantong darah, untuk pemeriksaan diantaranya pemeriksaan screening penyakit. Kita akan periksa 4 macam penyakit di sini Bapak. Ada hepatitis C, hepatitis B, kemudian HIV dan sifilis. Kemudian juga itu untuk pemeriksaan crossmatch atau pencocokan darah. Jadi darah sebelum kita sampaikan ke Bapak untuk diberikan kepada pasien, itu harus kita pastikan bahwa darah tersebut cocok dan tidak ada penyakit yang beresiko ditularkan atau resiko terjadi reaksi transfusi. Itulah kenapa ada pembiayaan sebesar 360.000 untuk PRC gitu Pak. Kemudian ketika sudah membayar biaya, kenapa tetap harus membawa donor pengganti? Jadi untuk unit transfusi darah sendiri di Oku Timur ini kebetulan baru ada 1 kami Pak di sini. Dan untuk kebutuhan darah itu sangat banyak. Kita 1 bulan bisa permintaan 600 sampai 800 kantong. Kemudian di sini kebetulan untuk donor darah sukarela juga sangat terbatas. Jadi terus terang stok yang ada di unit transfusi darah ini ada kalanya itu kadang sangat tipis, kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu kebijakan yang diambil di RSUD Oku Timur itu adalah dengan
donor pengganti Pak, supaya stok yang ada di unit transfusi darah tetap terjaga. Ketika nanti ada pasien seperti misal keluarga Bapak seperti ini, kita bisa langsung berikan darah. Hanya saja memang nanti kita mohon kerjasama untuk mengganti, tapi tidak memaksakan harus hari ini, bisa besok atau lusa, kapan keluarga siap, seperti itu Bapak. Mungkin ada pertanyaan atau masih yang belum jelas bisa ditanyakan. Oh ya gitu, baik dokter. Kalau seperti ini kami paham dokter. Jadi kami tidak beranggapan bahwa ada jual beli darah lah, kita udah bayar masih suruh ganti kayak gitu. Ya kami maklum dokter, memang nggak semua orang mau donor darah. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Insya Allah kami paham. Mudah-mudahan orang tua saya juga cepat sehat dokter ya. Amin ya, terima kasih banyak atas pengertian, pemakluman dan kerjasamanya Bapak. Ya, baik, ya dokter. semoga keluarga segera sehat kembali. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjawab pertanyaan para pengguna layanan darah UTD RSUD Oku Timur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya berharap juga ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk berkenan mengikuti kegiatan donor darah sukarela sehingga bisa membantu kebutuhan darah pasien yang ada khususnya di Kabupaten Oku Timur. Mari donorkan darahmu, satu kantong darah menyelamatkan 3 jiwa. Share blood, share love, share life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.